Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasata Rahmadani dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kami, yaitu mengenai perilaku yang melanggar nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu perilaku yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Di sini kami mengambil satu contoh kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila, yaitu ketika terjadi permasalahan yang bersifat kelompok, menyelesaikannya dengan amarah tanpa musyawarah dan seakan mementingkan diri sendiri. Jadi kasus ini menggambarkan bahwa terdapat suatu kalangan atau suatu golongan yang ketika mendapat suatu masalah di mana masalah tersebut bersifat kelompok atau harus diselesaikan secara bersama-sama, namun kalangan atau golongan tersebut menyelesaikannya dengan amarah dan enggan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan seakan-akan mementingkan kepentingan diri sendiri atau mementingkan kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu. Sekian penjelasan mengenai perilaku yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Penjelasan mengenai dasar sila yang terkait akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nahdiah Khalifatunisa. Baik, saya Nahdiah Khalifatunisa akan melanjutkan presentasi dari Riasata Rahmadani, yaitu poin kedua, dasar sila. Pada perilaku ini melanggar sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. Dan dalam sila keempat mempunyai 10 butir pengamalan Pancasila, yaitu setiap manusia Indonesia punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Yang keenam, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesepuluh, mempercayakan kepada para wakil untuk melaksanakan permusyawaratan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Silvi Wahidatus Sholihah. Baik, saya Silvi Wahidatus Sholihah akan melanjutkan presentasi dari Nahdiah Khalifatunisa, yaitu poin ketiga, dalil dasar sila. Dalil dasar sila 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan dirimu dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kisah Ali Imran ayat 109. Dalil yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la
fatawaddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Sekian penjelasan mengenai dalil dasar sila. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Suryaningsih. Nama saya Fitria Suryaningsih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Silvi Wahidatus Sholihah. Poin keempat, solusi. Sila keempat sudah mengajarkan kepada kita bahwa musyawarah itu harus mencapai mufakat. Jika tercapai, kita akan mendapatkan hikmah. Musyawarah utamanya untuk mencapai mufakat, maka baru nanti akan mendapat hikmah. Hikmah belum bisa didapat jika mufakat belum tercapai. Mufakat itu bisa mufakat konsensus, bisa juga voting. Maka yang kalah harus menerima dan yang menang jangan seenaknya sendiri. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Sekolah Tinggi Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, Imam Yakhsyaullah Mansur, mengatakan bahwa anjuran musyawarah terdapat dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membiasakan para sahabat mengemukakan pendapat ketika sedang musyawarah. Meski banyak terjadi perbedaan pendapat, kemudian menyerahkan kepada beliau